Lakers baru saja men-trade D'Angelo Russell ke Brooklyn Nets. Permainannya dianggap sangat buruk dan asal-asalan pada musim ini. Bahkan capaian D'Lo di musim ini lebih buruk dibandingkan musim pertamanya ketika ia masih bocah di NBA. Sebagai gantinya, Lakers mendapatkan Dorian Finney-Smith, seorang shooter dan defender yang pasti banyak dari kamu tidak tahu, tapi dialah yang paling dibutuhkan Lakers. Dan yang paling tidak kamu sangka-sangka, ini hanyalah salah satu dari berbagai gebrakan yang akan dilakukan Lakers musim ini untuk juara NBA. Lakers tampaknya masih berusaha keras dalam memaksimalkan potensi mereka untuk menjadi juara NBA. Ditambah dengan persaingan di wilayah barat yang menjadi semakin ketat, Lakers seakan-akan harus tampil sesempurna mungkin di setiap pertandingan pada musim ini. Dan faktanya, itu tidak bisa mereka lakukan jika mereka masih mempertahankan D'Lo. Awalnya kedatangan D'Lo menjelang akhir musim 2022-2023 memberikan janji manis untuk Lakers. Setelah gagal bereksperimen dengan Russell Westbrook, D'Lo mampu memberikan performa shooting yang hebat dibarengi dengan skill playmaking yang cukup hebat. Dalam 17 pertandingan bersama Lakers pada 2022-2023, D'Lo mencatatkan rataan 17,4 poin dan 6,1 assist per game dengan akurasi field goal 48,4% dan 3 point 41,4%. Ia bahkan memiliki peran yang cukup besar dalam membawa Lakers tembus final wilayah barat pada musim itu. Musim lalu pun D'Lo mampu memberikan capaian yang serupa, khususnya pada musim reguler. Namun, yang menjadi permasalahan adalah konsistensinya di lapangan. D'Lo dapat memberikan permainan yang sangat positif untuk Lakers. Namun dalam beberapa momen, ia bisa menjadi pemain terburuk dalam tim, bahkan mengalahkan para cadangan. Bahkan juga pada saat-saat di mana Lakers sangat membutuhkannya. Di playoff 2023, D'Lo berhasil bermain layaknya seorang bintang dalam 2 seri pertama. Namun saat di final wilayah barat, hanya beberapa langkah lagi untuk masuk final NBA, D'Lo bermain sangat buruk dengan rataan 6,3 points dan 3,5 assist per game saja dalam 4 pertandingan. Tak hanya itu, akurasi 3-poinnya menurun drastis hingga 13,3%. Sangat buruk. Aksinya yang tidak konsisten ini membuatnya sering masuk ke dalam rumor trade. Bahkan ia sempat terlihat menangis di bangku cadangan di tengah situasi itu. Kemudian di playoff 2024, D'Lo dan Lakers harus kembali berhadapan dengan Nuggets di ronde pertama. Awalnya semua terlihat menjanjikan. D'Lo mencetak 13 dan 23 poin pada game pertama dan kedua. Namun mereka kalah dalam 2 pertandingan itu. Agar tidak tertinggal 0-3 dan terancam disapu bersih lagi oleh tim yang sama, D'Lo dan Lakers tentunya harus benar-benar fokus pada pertandingan ketiga. Namun kenyataannya tidak seperti itu, karena ini yang D'Lo lakukan. Russell jumper, no, it grazes the Spiro. Spiro's got a fresh do himself. Russell misses on a 3-ball night to go along with 31 points. Russell in and out, driving all the way, kicks it, ball movement. Russell, he needs it, he missed it. Dalam 24 menit bermain, D'Lo gagal untuk mencetak 1 poin pun. Gila banget. Dari 6 3-point yang ia tembak, tidak ada yang berhasil masuk. Parahnya lagi, D'Lo bahkan terlihat tidak peduli dan sibuk bermain HP saat Lakers mengambil timeout. Memasuki musim ini, pelatih baru Lakers JJ Redick memberikan janji kalau ia akan membuat D'Lo menjalani musim terbaik sepanjang karirnya. D'Lo pun dikabarkan merasa nyaman dengan kehadiran Redick sebagai pelatih. Namun ternyata performa D'Lo justru menurun drastis pada awal musim. Kemampuan bermain basketnya seakan-akan menghilang dalam sekejap. Lihat saja cuplikan ini. Setelah tembakan 3-poinnya meleset, D'Lo terlihat tidak berusaha sama sekali untuk melakukan defense. Tak hanya sekali, tapi 2 kali beruntun D'Lo melakukan seperti itu. Ia akhirnya dikeluarkan dari lapangan dan tidak pernah dimasukkan kembali hingga pertandingan berakhir. Lakers kalah 17 poin dari Memphis Grizzlies. Saking geramnya, Redick sampai mengkritik D'Lo kalau ia bermain tidak serius dan asal-asalan. D'Lo pun langsung dikeluarkan dari starting line up pada pertandingan berikutnya. Dan sepertinya Redick sama sekali tidak menyesali keputusannya itu. Bagaimana tidak, meski sudah diberi pelajaran dengan menjadikannya sebagai pemain cadangan, bisa-bisanya ia masih gagal memasukkan layup ini, padahal tidak ada satupun yang menjaganya. Akhir-akhir ini, Lakers juga sedang mengalami tren yang cukup positif. Sejak 8 Desember 2024, Lakers berhasil memenangi 6 dari 8 pertandingan mereka. Max Christie, pemain yang menggantikan D'Lo di starting lineup, juga menjadi sorotan dengan permainannya yang solid. Dalam kurun 3 pertandingan sejak 23 Desember 2024, ia mencatatkan rataan 16,3 poin dan 2,6 3 points per game dengan akurasi 3 point 53,3%. Gabe Vincent pun akhirnya juga mulai bermain cukup solid sebagai pemain cadangan. Melihat semua itu, Lakers akhirnya merasa sudah saatnya untuk membuang D'Lo ke tim lain.
Mereka pun men-trade D'Lo bersama dengan Maxwell Lewis dan 3 second round pick ke Brooklyn Nets. Sebagai imbalan, mereka mendapatkan Dorian Finney-Smith dan Shake Milton. Uniknya, ini merupakan kali kedua D'Lo di-trade dari Lakers ke Nets. Sebelumnya, setelah dipilih pada pick nomor 2 di NBA Draft 2015 dan menghabiskan 2 musim bersama Lakers, D'Lo di-trade ke Nets dan ternyata di sana ia berhasil berkembang menjadi seorang pemain bintang. Trade kali ini pun bisa dibilang sebagai salah satu trade terbesar sekaligus terbaik bagi Lakers dalam beberapa tahun terakhir. Kontrak D'Lo dengan Lakers sebenarnya akan habis pada musim ini. Alih-alih membiarkannya pergi begitu saja pada akhir musim nanti, Lakers justru berhasil mendapatkan pemain yang mereka butuhkan dengan kontrak D'Lo yang terbilang cukup mahal itu. Apalagi ditambah dengan performanya yang sangat buruk pada awal musim ini. Lakers akan membutuhkan pemain wing sekaligus 3&D pada musim ini. Mereka memang telah memiliki pemain dengan tipe seperti itu dalam Rui Hachimura. Namun ternyata Lakers membutuhkan lebih dari satu pemain saja. Per 31 Desember 2024, Lakers masih berada di peringkat 5 terbawah dari 30 tim dalam jumlah 3-point masuk. Saat itu mereka juga berada di posisi 10 terbawah dalam hal defensive rating. Kehadiran Dorian Finney-Smith pun dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Finney-Smith memang bukanlah seorang pemain bintang berkelas, tapi kehadirannya selalu memberikan dampak positif di lapangan. Dalam 20 pertandingan bersama Nets pada musim ini, ia punya rataan 10,4 points per game. Finney-Smith juga mencetak 2,43 points per game dengan akurasi hingga 43,5%, tertinggi sepanjang karirnya. Ditambah dengan defense-nya yang elit, tentunya Finney-Smith dapat menjadi salah satu aset yang produktif untuk bermain di samping LeBron dan AD. Keunggulan fisiknya pun menjawab kebutuhan Lakers akan pemain wing serta 3&D yang solid. Tak hanya itu, Shake Milton juga diprediksi akan semakin menguntungkan Lakers. Namanya mungkin hanya terkesan untuk menambah-nambahkan saja dalam trade ini. Namun Milton lebih dari itu. Ia dapat menjadi pemain cadangan yang oke bagi Lakers. Musim ini Milton memiliki akurasi field goal 46,5% dan 3 point 38,9%. Ia dapat memperdalam komposisi guard Lakers, sehingga squad mereka ini jadi semakin lengkap untuk musim ini. Di sisi lain, trade ini sepertinya tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Nets. Itu karena mereka sempat menolak tawaran trade Finney-Smith untuk 2 first round pick, di mana itu seharusnya sangat menguntungkan untuk proses rebuild Nets. Namun dalam trade ini, mereka malah menerima 3 second round pick saja. D'Lo pun sebenarnya berada di posisi yang cukup nyaman. Bersama Nets yang sekarang sedang berupaya melelang aset-asetnya, ia dapat membangkitkan performanya karena sekarang ia sudah lebih bebas. Sehingga saat jeda musim panas nanti, tim-tim lain akan lebih tertarik untuk mengambilnya. D'Lo pun ternyata langsung tampil layaknya seorang bintang pada pertandingan pertamanya bersama Nets musim ini. Berhadapan dengan Toronto Raptors, ia mencetak 22 poin dan 8 assist dengan akurasi field goal 69,2% pada 1 Januari 2025 waktu setempat. Dan trade ini sepertinya bukan menjadi yang paling bombastis bagi Lakers musim ini. Dengan pihak manajemen yang tetap berhasil menyimpan banyak first round pick demi mendapatkan Finney-Smith, artinya mereka masih bisa menggunakan aset itu untuk pemain-pemain lain yang berpotensi membawa mereka semakin dekat jadi juara. Mereka bisa menggunakan itu untuk mencari pemain center sebagai pelapis AD. Rumornya mereka sangat tertarik untuk mendapatkan Jonas Valanciunas. Tak hanya itu, Lakers juga mengincar beberapa center solid seperti Robert Williams, Nick Richards, atau mungkin juga Walker Kessler. Meski begitu, sejauh ini Lakers sudah mendapatkan apa yang benar-benar mereka butuhkan dalam Finney-Smith. Ditambah dengan pemain-pemain lain yang berhasil meningkatkan performanya, dan tanpa D'Lo yang akhir-akhir ini tampil mengecewakan, Lakers bakal semakin mudah untuk bersaing hingga menjadi juara NBA musim ini. Itulah episode kali ini. Custom jersey cuma 100.000 per setel, kapan lagi? Sebelum habis tanggal 31 Januari, gas check out sekarang di Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.